Selamat malam teman-teman. Saya merekam ini malam hari di laptop dengan menggunakan aplikasi screen recorder gitu ya. Kita akan bahas mengenai just word fallacy ya, atau kesalahan berpikir mengenai dunia yang adil gitu. Jadi kita belajar dari Wikipedia sebagai sumber awal gitu. Jadi belajar itu bisa dari manapun ya. Dan mungkin sebagian orang itu menganggap Wikipedia itu bukan sebagai sumber yang ilmiah. Dalam batas tertentu memang ini ya, ada unsur kebenarannya gitu karena orang bisa mengedit apapun gitu ya. Tapi dalam konteks bermedia sosial, menurut saya Wikipedia itu terutama berbahasa Inggris itu ya sejauh ini yang saya baca gitu, itu kita bisa melacak sumber yang digunakan. Jadi setidaknya sebagai sumber awal kita untuk mengeksplor tentang tema-tema tertentu gitu. Jadi kita harus kritis juga ketika untuk membacanya gitu. Apakah nanti memang benar-benar referensi yang digunakan itu kredibel atau tidak. Tapi kita tidak akan bahas soal bagaimana referensi bekerja gitu ya. Tapi kita akan bahas tentang konsep judgment fallacy, yaitu kesalahan berpikir mengenai dunia yang adil. Uh, Mungkin tiba-tiba ini saya mengingat konsep ini itu secara asosiasi bebas ya. Ketika tadi pagi, ketika di sekolah taman kanak-kanak itu, saya menjadi guru pendamping di situ. Salah seorang murid itu bertanya gitu, kalau guru di sekolah Islam itu dipanggilnya ustadz gitu ya, bukan ustadz dalam pengertian apa ya yang titel yang besar seperti di luar gitu ya profesor, tapi ustadz bagi guru ngaji saja. Ngaji dalam pengertian yang luas juga, belajar itu kan termasuk ngaji. Jadi ustadz nggak mau jadi presiden gitu. Mungkin dunia anak-anak itu kita belajar soal spontanitas gitu ya, imajinasi gitu ya, atau tapi saya langsung kemudian mengingatkan tentang konsep ini karena mungkin dalam pikiran ini mungkin salah satu tafsiran dari kata itu ya, meskipun belum tentu benar juga. Anak itu bertanya, Ustadz nggak mau jadi presiden. Itu mungkin mengaitkan bahwa sosok seorang guru yang baik gitu. Mungkin dalam pandangan murid itu adalah cerdas. Itu pantas untuk mendapatkan konsekuensi impian yang dihasilkan dari kecerdasan dan kebijaksanaan yang atau ilmu yang dimiliki gitu. Sehingga dia pantas menduduki suatu posisi politik yang tinggi misalnya gitu. Itu mungkin tafsiran yang sangat terlalu jauh ya. Mungkin anak itu sebenarnya cuma spontan aja gitu. Tapi memang dalam proses perkembangan atau tugas perkembangan anak memang pernah pada satu fase mengalami ini ya, belief injustice seperti itu ya, kesalahan berpikir bahwa menganggap dunia itu yang adil ya, orang baik mendapatkan balasan yang baik, orang buruk mendapatkan balasan yang buruk gitu. Jadi pada kenyataannya dunia itu cruel ya, atau realitasnya itu orang bisa saja keluar dari hukuman dunia gitu ya, meskipun kita sebagai orang beragama meyakini akhirat gitu ya, dan konsekuensi tindakan akhirat, tapi dalam konteks yang kita hidup di dunia, kita kan melihat sendiri bahwa orang-orang itu yang zalim dalam secara objektif zalim gitu ya, misalnya melakukan genosida gitu, itu bisa keluar dari hukum dan lain sebagainya, konsekuensi duniawinya. Itu untuk menunjukkan bahwa kesalahan berpikir mengenai dunia yang adil itu ya, dunia yang konsekuensi yang baik itu orang yang baik akan mendapatkan hal yang baik, orang buruk itu mendapatkan yang buruk. Di sini the just word fallacy or just word hypothesis atau hipotesis dunia yang adil adalah cognitive bias ya. Bias kognitif yang mengasumsikan ya, bahwa orang itu mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Bahwa tindakan atau aksi itu secara moral gitu, itu fair atau adil gitu ya dalam konteks konsekuensi dari tindakan sang aktor gitu, sang pelaku perilaku tersebut. Sebagai contoh gitu, bahwa asumsi bahwa tindakan yang baik, nobel gitu ya, tindakan mulia itu akan berakibat mendapatkan imbalan gitu atau reward atau hadiah, dan juga evil action, tindakan yang jahat itu akan pada akhirnya mendapatkan hukuman, uh, itu termasuk dalam falasi ini ya, kesesatan berpikir ini gitu. Dalam kata yang lain, kesalahan berpikir dunia yang adil itu cenderung untuk mengatribusikan konsekuensi dari suatu tindakannya, atau berekspektasi bahwa
konsekuensi dari itu sebagai hasil dari baik sebagai kekuatan yang universal yang itu adalah akibat dari keseimbangan moral atau koneksi universal dari hakikat tindakan dan juga akibatnya gitu. Jadi ada keseimbangan di situ. Kalau baik berakibat baik, kalau orang jahat berakibat dapat kejahatan gitu. Atau dalam konteks teologis itu konsep karma gitu ya. Jadi kemudian karma dalam konteks di dunia gitu ya. Kepercayaan ini secara umum mengimplikasikan keberadaan cosmic justice ya, keadilan kosmis gitu, keadilan kosmik gitu ya, atau keadilan dalam konteks orang religius itu keadilan ilahiyah, destiny yaitu takdir sudah dari sononya gitu, divine providence jadi pemberian divine ilahiyah, desert stability, desert dalam konteks ini apa ya? Oh, deserve ya. Pantas mendapatkan akibat dari tindakan yang dia lakukan, kemudian stabilitas ya. Itu kan ada keseimbangan di situ, ada kestabilan bahwa orang baik akan mendapatkan kebaikan, orang buruk akan mendapatkan hal yang buruk. Order, keteraturan, or Anglophone colloquial use of karma gitu. Jadi ya, ini yang bisa digunakan dalam istilah karma dalam tradisi beberapa agama gitu. Seringkali diasosiasikan dalam variasi kesalahan berpikir fundamental ya, yaitu secara khusus merasionalisasi penderitaan bahwa orang itu pantas mendapat penderitaan di dunia itu akibat dari perbuatannya gitu. Dan ini juga this is called victim blaming gitu ya, menyalahkan korban gitu ya. Oh, dia pantas saja miskin gitu, wong dia malas gitu misalnya seperti itu. Jadi tidak melihat variabel yang lain gitu, misalnya secara struktural ada unsur secara politik ekonomi itu menindas orang itu gitu ya. Jadi secara general itu langsung mengatakan bahwa kenapa dia miskin ya, karena malas gitu. Jadi ada atau berperilaku apa kemudian diasosiasikan dengan apa yang dilakukan, kemudian dia deserve gitu, pantas untuk mendapatkan hal itu. Kesalahan berpikir seperti ini tuh secara populer muncul di dalam bahasa Inggris in various figures of speech ya. Dalam konteks figure of speech itu kayak apa ya, kata-kata retoris gitu ya, dalam kalimat retoris itu ya, yang mengimplikasikan guaranteed ya, sudah dijamin gitu dari sana bahwa ada punishment bagi atau hukuman bagi kesalahan gitu atau hal yang jahat dilakukan gitu. Seperti you got what was coming to you, kamu mendapatkan apa yang datang kepadamu. What goes around comes around, apa yang datang itu pada akhirnya datang juga gitu ya. Kayak ada unsur ini ya, kepercayaan pada takdir gitu. Tentu saja ini kalau berbicara soal konteks teologis atau religius itu tentu berbeda nanti tafsirannya. Tapi dalam hal ini kita ngomongin dalam logika yang ini ya, sifatnya profan gitu. Kita mencoba melihat apa yang ada di dunia ini secara objektif gitu, berusaha secara objektif mungkin. Kemudian chicken comes home terus everything happens for reason. Setiap segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada alasannya gitu. Jadi selalu ada value yang ditarik yang bisa hikmah dalam konteks Islam mungkin gitu. You reap what you sow, kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Hipotesis ini secara luas dipelajari oleh psikolog sosial yaitu Melvin L. Turner. Kemudian melakukan seminal work on belief in just word in early pada sekitar tahun 1960-an. Penelitian soal kepercayaan terhadap dunia yang adil. Kemudian penelitian berkembang sejak tahun itu, exponent predictive capacity of fallacy in various situations across culture ya. Jadi kapasitas prediktif dari kesalahan berpikir ini dalam situasi sosial yang bervariasi, kemudian lintas budaya,
clarifying dan expanding the theoretical understanding of just what belief ya. Kemudian memperluas cakupan teoritis tentang pemahaman mengenai kepercayaan terhadap dunia yang adil gitu ya, lintas budaya dan lintas. Jadi obrolan dari bersama murid tadi ya, teman kanak-kanak tadi, kemudian saya mengasosiasikan bebas dengan konsep ini ya, konsep tentang dunia yang adil gitu. Kita kepercayaan bahwa orang baik akan mendapatkan balasan kebaikan, orang yang buruk mendapatkan kebaikan. Padahal dalam kenyataan dalam dunia itu, misalnya orang itu bisa koruptor itu bisa lari dari hukuman gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini kita ngomongin secara objektif dunia yang ada gitu ya. Kita berusaha menganalisisnya. Jadi kesalahan berpikir itu dilihat dari konteks itu gitu. Nanti tentu saja kalau kita frameworknya adalah atau kerangka berpikir kita, cara pandang dunia atau Weltanschauung atau worldview kita itu pakai teologi Islam misalnya, tentu saja tafsirannya berbeda. Karena konstruksi pikiran kita itu kan sudah ada di situ konsep tentang relasi dengan makhluk dengan Tuhan dan Allah. Gitu. Tapi dalam konteks ini kita ngomongin dunia ya terbatas di dunia saja gitu. Ya, jadi jangan disalahpahami konteks ini itu nanti ditabrakkan dengan kepercayaan tadi ya teologis tadi. Itu mungkin teman-teman untuk memperkenalkan konsep ini nanti ada emergence, kemudian Melvin Lerner tadi ya, psikolog sosial yang jadi tokohnya, early evidence, bukti awal dari riset yang dilakukan, teori, kemudian alternatif, critical judgment, guilt reduction, discomfort reduction, kemudian tambahan bukti-bukti tentang riset yang ada, violence, bullying, konteks yang lain, illness, poverty, nanti konteks kekerasan, bullying, sakit atau penderitaan, kemudian kemiskinan, the self-esteem diri sebagai korban, kemudian perbaikan teoritis soal itu, korelasinya, kemudian penelitian saat ini, dan riset internasional. Mungkin itu ya, jadi teman-teman menarik ketika kita melihat bahwa anak-anak itu dalam melalui obrolan itu maupun nanti kita ketika melihat mereka itu melihat pandang dunia, kita belajar banyak hal sebenarnya dari interaksi dengan anak-anak. Bahwa anak-anak itu melihat dunia itu indah gitu ya. Ada kalau kami mengenalnya di sekolah itu ada aturan mainnya, ada konsekuensi dari tindakan. Mungkin itu juga membentuk ya, dan juga di satu sisi itu membentuk cara berpikir, di satu sisi juga mungkin mereka secara tahap perkembangannya memang masih di situ ya, egosentris itu, bahwa melihat bahwa dunia itu berkita di dalam dirinya gitu. Jadi sehingga masih mudah untuk melihat dunia itu terlihat adil gitu. Padahal kenyataannya di dunia ini ya kita tahu sendiri bahwa orang-orang jahat bisa berkeliaran dan orang-orang baik itu justru mendapatkan hukuman dalam bentuk hukum dan maupun interaksi sosialnya gitu. Sehingga obrolan yang tadi itu membukakan saya untuk ngomongin soal ini. Mungkin itu teman-teman semoga bermanfaat. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar soal konsep ini, mungkin bisa bertukar pandangan, bisa setuju maupun tidak setuju, atau melihatnya dari sudut pandang yang lain, bidang keilmuan yang dipelajari yang lain. Saya background saya psikologi, mungkin teman-teman ada yang background yang lain, sosiologi dan lain sebagainya, kita bisa bertukar pengetahuan. Mungkin itu.